Oke, kita langsung aja ya. Kalau lagi cari laptop, pasti sering deh lihat nama aneh kayak gini. AMD Ryzen 5 7520U. Sebenarnya apa sih artinya? Nah, dalam 5 menit ke depan, kita bakal kupas tuntas prosesor ini biar Anda ngerti banget apa yang bakal didapat. Pernah kan lihat gambar kayak gini? Bikin pusing ya. Isinya istilah teknis, angka, dan singkatan semua. Kelihatannya rumit banget. Tapi tenang, justru gambar dari CPU Z inilah contekan kita hari ini. Yuk kita pecah satu-satu biar gampang, biar Anda tahu pengaruhnya ke laptop Anda itu apa. Oke, yang pertama dulu, kita kenalan sama otak laptopnya. Siapa sih dia sebenarnya? Lihat deh, ini dia identitasnya. Yang paling atas itu nama resminya, AMD Ryzen 5 7520U. Ini yang biasa dipajang di spek toko. Terus di bawahnya ada codename Mendocino. Ini tuh nama sandi internal dari AMD. Jadi kalau ada yang ngomongin prosesor Mendocino, ya inilah dia barangnya. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian paling penting yang nentuin seberapa jago laptop Anda buat multitasking. Fokus ke pojok kanan bawah ya, ada tulisan Cores 4 dan Threads 8. Nah, dua angka ini krusial banget buat kemampuan multitasking. 4 core, 8 thread. Tapi, apa bedanya sih core sama thread itu? Gini deh gampangnya, anggap aja cores itu jumlah pekerjanya. Berarti kita punya 4 orang pekerja. Nah, kalau threads, itu jumlah tugas yang bisa dikerjain tiap pekerja dalam waktu bersamaan. Dengan 8 threads, artinya keempat pekerja ini jago banget gonta-ganti tugas. Efisien banget, jadi semua kerjaan kerasa lebih lancar. Intinya apa? Kombinasi 4 core dan 8 threads ini pas banget buat multitasking zaman sekarang. Jadi Anda bisa tuh buka banyak tab di browser, sambil dengerin lagu, sambil ngetik laporan, dan semuanya lancar jaya. Tanpa ada nge-lag yang bikin emosi. Oke, ngomongin tenaga emang penting. Tapi kalau buat laptop, ada yang lebih penting lagi, efisiensi. Kenapa? Karena ini soal baterai dan panas, alias kenyamanan pakai. Coba lihat angka ini. Max TDP 15.0 watt. TDP itu gampangnya ukuran seberapa banyak panas atau daya yang dipakai prosesor pas lagi kerja keras. Aturannya simple. Makin kecil angkanya, makin irit dan adem. Dan 15 watt itu, wah irit banget. Efeknya buat kita apa? Pertama, baterai jadi jauh lebih awet. Bisa kerja lama tanpa nyari colokan. Kedua, karena panasnya sedikit, laptopnya jadi adem ayem. Kipasnya nggak bakal berisik. Nyaman banget deh buat dipangku. Nah, ada satu lagi nih angka ajaib soal efisiensi. Teknologi 6nm. Angka nm atau nanometer ini nunjukin seberapa kecil komponen di dalam prosesornya. Simpelnya gini, makin kecil angkanya, makin canggih teknologinya. Dan 6nm itu udah modern banget loh. Ini dia benang merahnya. Teknologi 6 nanometer yang canggih inilah yang bikin prosesor ini bisa punya TDP serendah 15 watt. Komponen yang super kecil itu nggak butuh banyak listrik buat jalan. Hasilnya, efisiensi energi yang juara. Oke, selain soal jumlah pekerja dan iritnya daya, ada lagi nih yang bikin laptop ini berasa satsep. Selain core speed yang jadi kecepatan dasarnya, lihat deh bagian cache. Anggap aja ini kantong ajaibnya prosesor. Memori super cepat buat nyimpen data yang sering dipakai. Ada level L1, L2, sampai L3. Nah, dengan L3 cache 4 MB, prosesor nggak perlu jauh-jauh ngambil data. Hasilnya, buka aplikasi, buka file, semua jadi terasa ngebut dan responsif. Oke, kita udah bongkar semua jeroannya. Sekarang kita simpulkan, sebenarnya prosesor ini buat siapa sih? Nah, tabel ini ngerangkum semuanya. 4 core dan 8 thread artinya multitasking lancar. TDP 15 watt dan teknologi 6nm artinya baterai awet dan laptop adem. Oh ya, satu lagi, di dalamnya juga ada grafis Radeon. Itu artinya dia udah punya kartu grafis bawaan yang oke banget buat nonton film HD atau ngedit-ngedit gambar ringan. Lengkap kan? Jadi kesimpulannya gimana? Prosesor AMD Ryzen 5 7520U ini pilihan yang pas banget buat penggunaan sehari-hari. Cocok banget buat pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, atau ya buat siapa aja yang butuh laptop andal dan efisien buat browsing, nonton, dan sosmed. Nah, sekarang giliran Anda yang mutusin. Setelah kita bedah bareng-bareng dari soal multitasking sampai hematnya baterai, Anda jadi lebih paham kan? Jadi, pertanyaannya, apakah prosesor ini pilihan yang tepat untuk Anda?